Hai para penggemar film, ketemu lagi bersama Yamakata. Dalam ulasan film yang kali ini adalah cerita sebuah film berjudul To Leslie, tentang kehidupan dari seorang wanita parubaya yang sedang dalam kondisi terpuruk dan terbuang. Wanita itu bernama Leslie. Keterpurukan Leslie adalah karena pecandu alkohol bermasalah dan manipulatif. Leslie berasal dari Texas Barat yang telah memenangkan $190.000 atau sekitar 2,5 miliar rupiah dalam lotre lokal. Yang terjadi kemudian hanya menyia-nyiakan kemenangannya dengan membeli minuman keras dan obat-obatan. 6 tahun kemudian, Leslie melarat menjalani kehidupan yang berpindah-pindah di motel dan jalanan. Cerita diawali saat 6 tahun berlalu, pada saat Leslie tak bisa bayar motel tempat tinggalnya. Setelah diusir dari tempat tinggalnya, Leslie masih punya harapan satu-satunya, yaitu mendatangi putranya. Leslie kemudian bertemu kembali dengan putranya yang berusia 20 tahun, yang selama ini hidup terasing. James adalah nama anak Leslie sematawayang. James mengizinkannya untuk tinggal bersamanya dengan ketentuan bahwa dia tidak boleh lagi minum alkohol. Namun, Leslie tak dapat menahan kecanduannya. Karena ia tak punya uang, Leslie malah ketahuan mencuri uang dari teman sekamar James yang bernama Darren. Selain itu, James juga menemukan botol minuman keras di bawah tempat tidurnya. Melihat kenyataan itu, James menelpon neneknya, yaitu ibunya Leslie, untuk meminta bantuan. James pun akhirnya meminta Beth Leslie untuk kembali pulang ke kampungnya. Sesampainya di sana, Leslie dijemput oleh Dutch, yaitu suaminya Nancy, yang merupakan ibunya Leslie. Nancy dan suaminya, Dutch, dengan enggan mengizinkan Leslie untuk tinggal bersama mereka. Tapi tentunya karena mereka tidak ingin Leslie membuat repot James. Meskipun sudah diberi hati, kebiasaan Leslie masih tetap sama, yang selalu pergi ke bar dan minum minuman keras. Namun pada malam itu, Leslie dikunci dan tak diizinkan masuk oleh Nancy. Kasarnya, Leslie diusir dari rumah Nancy. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Leslie tidur di jalanan, tepatnya di luar di sebelah motel, di mana dia ditemukan saat fajar oleh Sweeney, salah satu pemilik motel itu. Sweeney memerintahkan untuk pergi dari tempat itu, dan Leslie melarikan diri, meninggalkan kopernya. Leslie hanya bisa menangisi perjalanan hidupnya yang semakin terpuruk. Saat sedang berdiri di luar toko, Leslie bertemu dengan seorang kenalan lama. Tapi Leslie kembali melarikan diri ketika pria itu mencoba melakukan rayuan seksual padanya. Leslie kembali ke motel untuk mencari kopernya, dan Sweeney, yaitu orang yang mengusirnya saat di pinggir motel, dengan baik hati secara impulsif menawarinya pekerjaan membersihkan kamar dengan imbalan gaji kecil dan asrama. Seiring waktu berjalan, rupanya Leslie sering tidak tepat waktu dalam tugasnya dan sering menghabiskan penghasilan untuk alkohol. Leslie masih sering mengunjungi bar setempat. Suatu kali ketika Leslie berada di bar sambil minum dengan diiringi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi bar, mendengarkan lagu itu, Leslie teringat kembali pada masa dulu saat masih bersama James. Setelah dari bar itu, malam telah larut. Leslie dengan mabuk pergi mengembara ke rumah tempat tinggalnya dulu pada saat masih membesarkan James, yang tentunya sangat mengejutkan keluarga yang sekarang tinggal di sana. Dan keluarga itu tak mengenal Leslie. Kemudian pemilik rumah menelpon Sweeney yang akhirnya menjemput Leslie ke Roadhouse. Sweeney sangat kecewa dengan kurangnya komitmen Leslie untuk bekerja di motel milik Sweeney. Sweeney bermaksud untuk memecatnya, tetapi Sweeney mengalah ketika Leslie meyakinkannya bahwa dia bermaksud untuk mengubah cara hidupnya. Dengan keadaan yang sudah tidak ada tempat lagi yang tersisa untuk berpaling, di mana Leslie hanya dianggap sebagai sampah bagi orang lain, Leslie berusaha tetap fokus pada pekerjaannya dan menjaga kesadarannya saat dia menderita kecanduan alkohol. Melihat kesungguhan Leslie untuk berubah, Sweeney semakin peduli pada Leslie dan selalu mengawasinya agar tak terjadi apa-apa dengan Leslie.
Sementara Leslie masih terus berjuang melawan dirinya sendiri untuk tidak minum minuman keras. Leslie dan Sweeney mengembangkan persahabatan menjadi lebih dekat, disebabkan karena sejarah kecanduan oleh mantan istri Sweeney, hingga menyebabkan Sweeney harus berpisah dan bercerai dengan mantan istrinya. Ketika bertemu Leslie, Sweeney tidak menginginkan Leslie merusak hidupnya sendiri. Pada suatu hari, Leslie menemani Sweeney ke pameran lokal, di mana Leslie bertemu dengan mantan istri Sweeney. Namanya adalah Bernice bersama putri-putrinya Sweeney. Leslie kemudian berkonfrontasi dengan Nancy di pameran, yang kemudian mencercanya di depan Sweeney karena telah meninggalkan James ketika dia masih kecil. Padahal menurut Nancy, James bagaikan bocah terasing, kedinginan dan kelaparan pada saat ditinggalkan Leslie. Sweeney berusaha mencegah Leslie agar tidak kalap di tempat pameran itu dan segera membawa Leslie untuk kembali ke motel. Sweeney menemukan kaset video rekaman pada saat Leslie menang lotre, dan Sweeney sempat memuji Leslie bahwa Leslie yang sebenarnya tidak sebrengsek yang dikatakan orang. Tapi Leslie malah salah paham akan maksud dari ungkapan Sweeney. Belakangan hari itu, Leslie berhenti dari pekerjaan di motel. Leslie menelpon James di Pinatu, meninggalkan pesan dan mengatakan bahwa Leslie mencintai anaknya. Leslie kembali mengunjungi bar, tempat di mana dia berbicara dengan seorang pria muda yang tampan. Dia memesan bir, tetapi memutuskan untuk tidak meminumnya. Sweeney mencari Leslie dan tiba di bar, tapi dia sudah pergi dari bar itu. Leslie berjongkok di toko es krim yang terbengkalai di seberang jalan dari motel dan menyaksikan Sweeney kembali. Kemudian tertidur di lantai di toko bekas es krim itu. Di pagi hari, dia membangunkan Sweeney dan memberitahukan bahwa dia ingin memperbaiki toko es krim. 10 bulan kemudian, Leslie sadar dan dengan bantuan Sweeney dan Royal telah merenovasi toko es krim yang telah diubahnya menjadi restoran. Di hari pembukaan restoran itu, Leslie tidak mendapatkan pelanggan. Tiba-tiba Nancy datang saat malam itu pada waktu restoran akan tutup, dan Leslie menuduh Nancy telah menyabot pembukaan bisnisnya dengan menyuruh penduduk setempat untuk tidak mendatangi restoran Leslie. Alih-alih menemui Leslie dengan amarah, ternyata Nancy datang untuk meminta maaf kepada Leslie karena tidak hadir secara emosional di sepanjang hidup Leslie. Nancy selanjutnya mengejutkan Leslie dengan mengungkapkan bahwa dia telah membawa James bersamanya. Royal dan Sweeney menyiapkan makanan untuk mereka, yaitu untuk Leslie dan anaknya, yaitu James yang lama tak bertemu. Setelah itu, ibu dan anak itu saling berpelukan, menandakan cerita film Leslie yang diakhiri dengan ending yang sangat mengharukan. Dari cerita film ini dapat diambil hikmahnya bahwa kebahagiaan terindah adalah saat bersama keluarga, dan menyia-nyiakannya berarti keterpurukan. Semoga menghibur dan selamat beristirahat.